Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur atas anugerahnya yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat bersekutu dan beribadah dalam kebaktian pagi hari ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk kenikmatan suasana dalam kebaktian. Kami mohon kita semua menjaga ketenangan dan ketertiban selama ibadah berlangsung. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan yang berkaitan dengan gereja, dapat menghubungi majelis jemaat atau tata usaha gereja. Berikut ini akan dibacakan baptisan pada Minggu pagi hari ini. Pelayanan firman Tuhan di GKI Indramayu pada kebaktian umum pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Markus Hadinata, Pos Jemaat Posaran dan Baca Deretan dilayani oleh Bapak Rektor Iwan. Ibadah Minggu Jemaat GKI Indramayu di gedung gereja selama masa pandemi akan diadakan satu kali kebaktian umum pada pukul 8 pagi. Pada kebaktian hari Minggu ini, kita akan mempergunakan liturgi khusus dari GKI Sinode Wilayah Jawa Barat dalam rangka HUT ke-70 BPK Penabur. Pada kebaktian hari Minggu ini, ada dua persembahan, kotak hitam untuk kas gereja dan kotak coklat untuk persembahan khusus untuk pengadalan Sekretaris GKI Indramayu. Dimohon kepada jemaat selama ibadah berlangsung mengikuti protokol kesehatan. Berikut ini akan diputarkan video dari Ketua Umum DPMSP Jabar. Shalom, Dirgahayu BPK Penabur. Pada kali ini, BPK Penabur merayakan ulang tahunnya yang ke-70 tidak dengan cara yang biasa. Tidak ada gegap gempita dan dalam bentuk ibadah pun secara online. Tetapi semua itu jangan mengurangi rasa sukacita kita. Sebab bahwa kita mengingat BPK Penabur bisa hidup, bertumbuh dan berkembang sampai dengan saat ini. Itu adalah karena pemeliharaan Tuhan. Segala pemeliharaan Tuhan itu patut kita syukuri dengan sukacita. Oleh karena itu marilah kita masuki ibadah ini dengan penuh sukacita, merayakan pemeliharaan Tuhan kepada BPK Penabur selama 70 tahun. Tuhan memberkati. Amin. Demikian baptisan pada Minggu hari ini. Jemaat diundang berdiri. Bersyukurlah untuk segala kebaikan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kita rasakan walau hidup penuh liku dan tantangan. Mari kita mengagungkan nama Tuhan, bernyanyilah dan bermasmurlah baginya. Mari kita angkat pujian dari PKJ 7 bait 1 sampai 2. Surah pada Tuhan. Oh
ini GKI bersyukur atas kebaikan Tuhan yang Dia kabulkan selama 70 tahun melalui BPK Penabur. BPK Penabur menjadi salah satu sarana GKI untuk menaburkan kebaikan Tuhan di tengah dunia melalui pelayanan misi dalam bidang pendidikan. Oleh sebab itu, mari kita berdoa untuk mensyukuri kebaikannya dengan penuh kerendahan. Sungguh kami layak menaikkan syukur bagimu, sebab Engkau selalu setia untuk menaburkan kebaikan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Namun, di tengah keadaan sulit dan penuh tantangan, kami kerap tidak merasakan kebaikan Tuhan. Seakan kebaikan-Mu lenyap dari diri kami. Lantas kami pun menjadi garam yang tawar. Padahal kelemahan, ketakutan, kecemasanlah yang membuat kami menutup diri pada kebaikan-Mu. Menjadikan kami tawar hati dalam menghadapi krisis. Meredupkan terang yang Engkau berikan. Ego diri kami menguasai hati dan pikiran kami, hingga kami menciptakan kebenaran sendiri tanpa hikmat dari-Mu. Ampunilah kami, ya Allah. Raihlah kami dalam segala keadaan yang sulit sekalipun. Jagalah kami agar tetap pada jalan-Mu. Ajarlah kami untuk bersandar pada pengertian-Mu. Obatkanlah keberanian dalam diri kami untuk menyatakan kasih dan kebaikan-Mu.
kita berdoa. Bapa, saat ini kami membuka segenap hati dan pikiran kami untuk boleh menerima pengajaran oleh pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus sendiri yang boleh memberikan kami hikmat agar firman Tuhan dapat kami mengerti dan boleh kami hidupi dalam menjalankan segala tugas-tugas tanggung jawab kami sehari-hari. Berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya 44 ayat 6 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadamu. Siapakah seperti aku? Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah lain selain daripadamu? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada teman. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita membaca antara bacaan secara berbahasa. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku. Sebab kasih setiamu besar atas aku. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan mengasihi. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat kebenaran. Bacaan kedua menurut Roma 8 ayat 12 sampai 27. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang buta, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan hidupmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris.
maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga menunggu dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan teguh. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 13 ayat 24 sampai 30 dan ayat 36 sampai 43. Yesus menuntutkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, lalang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah air sana, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada air sana. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicatatkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan
Demikianlah Injil Yesus Kristus bagi mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Di masa depan yang aman, tenang, damai, tidak ada persoalan, tetapi bicara tentang sesuatu yang lain, itu bagaimana kita menghayati kehadiran Allah bahwa Dia berkuasa di dalam kehidupan manusia dengan segala pergulanya. Nah, tetapi persoalannya seringkali adalah kita kok rasanya tidak bisa merasakan kuasa dan kehadiran Allah ketika kita sedang mengalami suatu tantangan dan pergumulan hidup yang begitu berat ya dalam segala aspek dalam kehidupan kita. Nah, dalam kisah dalam Alkitab ada begitu banyak ya, di sana tokoh-tokoh dalam Alkitab ada begitu banyak contoh-contoh bahwa ketika orang memutuskan untuk menjadi seorang pengikut Tuhan yang setia, ada begitu banyak tantangan, bahkan dalam diri Tuhan Yesus sendiri. Nah, kalau kita melihat ketika Yesus memilih 12 orang murid, ada satu orang murid yang Yesus tahu betul bahwa murid ini akan mengkhianati dia, bahwa murid ini akan menyerahkan dia, menjual dia. Siapa dia? Yaitu Yudas Iskariot. Ya. Tetapi yang sungguh luar biasa yang sangat mengagumkan dalam diri Tuhan Yesus adalah sekalipun dia tahu siapa yang akan menyalahkan dia, dia tidak mengusir Yudas Iskariot. Dia tidak mengeluarkan Yudas Iskariot dari kelompok 12 orang itu. Ya, bahkan ketika pada perjamuan terakhir malam itu, bahkan dia memberikan roti itu kepada Yudas Iskariot. Ini sesuatu yang mengagumkan dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Ada tantangan dalam diri kelompok murid-murid Tuhan Yesus. Ya. Nah, sekarang mari kita dalami firman Tuhan khususnya pada Injil hari ini. Kalau minggu yang lalu kita sudah mendengar firman tentang benih, benihnya cuma satu, benih yang baik, ditaburkan di mana tanahnya sesungguhnya sama. Ya, kalau kita lihat kontur Palestina, wilayah sama tadi ada di sini batu-batu, di sana ada semak, di sana mungkin ada yang keras, tapi satu. Ya. Nah, kali ini perumpamaan tentang penabur dan juga benih yang ditaburkan, tetapi beda. Penaburnya di sini bukan cuma satu. Kalau kemarin minggu lalu penaburnya cuma satu, ya. Sekarang ada dua. Benih yang ditaburkan juga jenisnya beda. Yang satu benih gandum, yang satu benih lalang. Nah, di sini Yesus menggambarkan kerajaan surga itu seperti orang yang menaburkan, katanya, menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tapi kemudian orang tidur, kemudian datanglah penabur yang lain yang menaburkan benih lalang, ya, sehingga kemudian si dalam waktu tumbuhlah ada lalang, ada gandum. Kalau awal-awal tumbuh kita nggak bisa mengedarkan ini mana lalang atau mana gandum, keduanya mirip sekali, ya,
mirip sekali. Kemudian makin besar, makin kelihatan. Kemudian hamba-hamba si Tuhan yang menaburkan benih yang baik itu mengatakan dengan heran, loh kok ada benih lalang juga? Bukankah benih gandum yang ditaburkan, benih yang baik? Sang Tuhan tidak mau memberikan kejelasan atau fokus pada kok kenapa bisa terjadi. Dia hanya singkat mengatakan ada musuh ya yang melakukannya. Nah kemudian hamba-hamba Tuhan itu mengusulkan sebuah ide yang kelihatannya baik. Ya kelihatannya baik apa? Yaitu mereka mengusulkan diri mereka untuk mencabuti lalang-lalang itu. Ya, bukankah ini suatu ide yang baik? Lalang buat apa sih tumbuh di ladang yang sama dengan gandum? Bukankah lalang akan mengganggu pertumbuhan gandum? Bukankah dengan keberadaan lalang maka gandum akan bersaing untuk mendapatkan sari-sari makanan dalam tanah itu? Kalau dicabut kan gandum akan lebih mendapatkan nutrisi, ya tidak harus berebutan dengan lalang. Tetapi yang menarik adalah jawaban si Tuhan itu. Janganlah keduanya tumbuh bersama-sama. Ya. Kalau kamu cabut itu lalang-lalang, nanti gandum juga ikut tercabut. Ya, sangat kemungkinan akar di antara lalang dan gandum itu sudah menyatu, ya, jadi membelit sehingga kalau lalang dicabut, gandum juga ikut tercabut. Dan mati. Tunggu saja sampai musim menuai. Biarkan keduanya tumbuh ya. Nanti di musim menuai akan dikumpulkan ikat lalang-lalang itu kemudian dibakar, kemudian yang gandum akan dimasukkan ke dalam lumpurnya. Nah, ungkapan ya jangan ya biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama. Ini juga bisa kita mengerti sebagai suatu bentuk kesabaran Allah yang sangat mendalam, ya, sangat mengagumkan bahwa Allah memberikan kesempatan kepada keduanya. Kalau dalam konteks kehidupan manusia, Allah memberikan kesempatan kepada manusia dengan dua jenis tadi, ya, ada gandum, ada lalang tumbuh. Yang gandum tumbuh dalam kebenaran, yang lalang supaya diberikan kesempatan untuk bertumbuh. Tetapi kesempatan itu tidak selalu ada untuk selamanya, ya, karena ada batas waktu, yaitu yang biasa kita mengerti sebagai air zaman. Gandum akan dikumpulkan tersendiri, lalang akan diikat tersendiri dikumpulkan, tetapi keduanya akan mengalami suatu nasib yang berbeda. Nah, kalau kita kaitkan dengan kehidupan situasi saat ini, maka perumpamaan ini bisa juga dibaca sebagai bentuk tantangan yang kita hadapi sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus, ya. Kalau kita mengikut Tuhan Yesus, selalu ada tantangan di sekitar kita, ya. Kita hidup berdampingan mungkin dengan orang-orang yang memusuhi atau mungkin membenci kita atau mengambil sesuatu, ya, dari kita yang membuat kita merasa sesat dan sebagainya. Bisa terjadi dari mana-mana, ya. Dan itu yang terjadi juga ketika kita menghayati hidup beriman tidak selalu mudah, ada tantangan-tantangan. Nah, berkaitan dengan hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun ke-70 GPK Penabur, tentu GPK Penabur ketika menjalankan peranannya 70 tahun bukan waktu yang sebentar. Ya, dulu dari GPK Jabar, ya, kemudian dulu Batam, dari GPK Penabur dan seterusnya, ada berbagai macam tantangan di sana. Ya, yang bisa saja membuat saudara ngapain sih kita tetap melayani di bidang pendidikan, ngapain sih ada banyak mungkin kecewaan dari segi regulasi pemerintah atau mungkin dari tantangan yang lain, ya, masyarakat ngapain sih, tapi kita bersyukur kalau sampai hari ini 70 tahun GPK Penabur masih ada dan masih bisa melayani. Itu semata-mata karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Ketika GPK Penabur menaburkan suatu benih-benih yang baik, pasti benihnya baik, ya. Ajaran Kristus dalam diri peserta didik, tetapi ada tantangan, yaitu situasi mungkin lingkungan di sekitar peserta didik tumbuh dan berkembang, ya. Mungkin gaya hidup, nilai-nilai dunia yang bertentangan dengan nilai-nilai yang Kristus ajarkan, ya. Misalnya nilai-nilai
versus ajaran Kristus mengampuni. Itu selalu bertentangan setiap hari. Bahkan dalam diri kita, ya dalam hati kita juga, ketika kita disakiti ada keinginan untuk balas dendam, tetapi di satu sisi ada nilai Kristus ampuni, ya. Itu situasi yang terjadi. Ada kebaikan, ada kejahat yang terus berlawanan di tengah-tengah dunia ini, bahkan dalam diri kita sendiri. Nilai-nilai dunia, keserakahan, tidak selalu merasa puas, versus nilai Kristus mencukupkan diri dalam segala keadaan. Itu kadang juga berlawanan dalam hati kita, berjuang keras, ya. Kemudian ada nilai-nilai yang lain, ya, berbuat baik dengan tulus tanpa pamrih, ya. Mau apapun yang menjadi respon orang itu, yang kita tetap berbuat baik, versus nilai-nilai berbuat baik dengan satu kondisi, dengan satu syarat, ya, dengan satu pamrih. Ini pertentangan terus. Kemudian antara malas versus kerajinan, ya. Kemudian antara nilai-nilai kerajaan Allah itu mengasihi semua orang tanpa kecuali versus nilai-nilai dunia yang membeda-bedakan orang dalam mengasihi. Terus berlawanan sehari-hari dalam hidup kita, ya. Maka di sini untuk Yesus hidup dalam kerajaannya tidak selalu mudah, apalagi diperhadapkan dengan antara kebaikan dengan keburukan yang seringkali bersandar bersama-sama. Ya, kita kadang tergoda, ya, untuk ketika kita melihat suatu kejahatan, ya, dalam komunitas ada orang berbuat jahat, sudahlah ngapain ini ada orang jahat, ya, singkirkan. Bukankah dunia kan lebih baik kalau semua orangnya baik-baik semua? Gak ada masalah kalau semua orang baik-baik, ya, kebijakan pasti baik, semuanya baik, ya, gak ada orang yang jahat. Tetapi ya ternyata keadaan tidak demikian. Kalau teori dogmatika, karena dosa, ya, karena iblis, ya. Memang itu dari sudut pandang dogmatika, tetapi juga ada pilihan-pilihan yang manusia ambil, ya, sehingga apakah pilihan yang baik atau yang buruk. Ya, selama kita hidup dalam dunia ada selalu tantangan-tantangan hidup, ya. Sifat seperti gandum, ketika dia bertumbuh, makin berisi, bergulir, dia semakin merunduk. Ya, bisa digambarkan simbol kerendahan hati. Lalang semakin tumbuh, semakin besar, meninggi, ya. Dia tidak punya kerendahan hati. Nah, disinilah tantangan yang terjadi selalu dua sisi, ya, kebaikan dan keburukan. Nah, BPK Penabur sebagai satu lembaga pendidikan milik Tuhan, GKI hanyalah sebagai pihak yang dipercaya untuk mengembangkan misi, ya, pelayanan di bidang pendidikan, juga mengalami tantangan itu. Di satu sisi ada godaan, udahlah pilih jalan pintas, nilai-nilai yang duniawi yang lebih mudah, ya. Tetapi itu berlawanan dengan kehendak Allah. Atau kita bisa tetap memilih setia dalam nilai-nilai Kristus. Nah, dalam hal ini kita diminta senantiasa mengikuti apa bimbingan Roh Kudus supaya BPK Penabur bisa terus dipakai Tuhan dengan kerendahan hati untuk bisa menjadi berkat, ya, semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat, khususnya bangsa kita, dalam menyediakan sarana dan juga fasilitas proses pendidikan yang berkualitas, ya. Maka di sini tekanannya firman hari ini adalah bukan menjadi urusan kita untuk menghakimi dan juga mungkin menghukumi, apalagi mengucilkan orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran Allah, ya. Peran kita adalah memberikan diri yang terbaik seperti gandum. Bukan urusan gandum untuk mencabut lawan, ya, atau melihat orang-orang lain ini dicabut saja. Tetapi urusan kita adalah terus memberikan kebaikan, makin berisi semakin merunduk, ya. Sekalipun mungkin kita harus bersedia berbagi makanan, berbagi nutrisi dengan yang lain, bahkan dengan lalang itu, ya. Tetapi peran kita adalah terus bertumbuh, terus berbuat. Kita percaya ada waktunya Allah akan menyatakan kuasa dan kebenarannya dan keadilannya. Soal penghakiman bukan urusan kita, itu urusan Allah di akhir zaman nanti, ya. Urusan kita sebagai orang percaya, sebagai institusi yang Tuhan percayakan untuk melayani di pendidikan adalah terus bertumbuh, terus menabur,
dan terus menjadi berkat selama puluhan tahun ke-70 BPK Penabur teruslah menabur dan menjadi berkat. Amin. Marilah kita bersama dengan rahmat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat dan berbisah kita dengan mengikrarkan pengakuan iman kasih. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari Kami dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan. BPK Penabur telah berdiri sejak tanggal 19 Juli tahun 1950. Sudah 70 tahun BPK Penabur melayani pendidikan di Indonesia. 70 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Sudah banyak rekam jejak yang dilakukan oleh BPK Penabur. Sudah banyak alumni yang saat ini mengabdi pada gereja, bangsa, dan negara. Sungguh adalah sebuah kebesaran Tuhan bagi BPK Penabur. 70 tahun belumlah cukup. Kita masih akan terus melangkah maju untuk mewujudkan BPK Penabur menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Keluarga besar BPK Penabur akan terus bergerak untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Akan terus-menerus memperbaiki kualitas pelayanannya agar semakin mampu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Sebagai generasi sekarang ini, keluarga besar BPK Penabur di 15 kota bersatu hati untuk melanjutkan perjalanan yayasan ini. Dengan tekad kuat untuk mewujudkan BPK Penabur yang berani berubah untuk menjadi semakin peduli dan berbagi. Bertekad kuat untuk menyiapkan generasi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan dan Indonesia tercinta. Selamat ulang tahun yang ke-70 BPK Penabur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lihat Tuhan berkarya di bumi Indonesia.
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, 70 tahun sudah Engkau menyertai perjalanan BPK Penabur, satu usia yang panjang. Kami bersyukur atas segala kesempatan yang Tuhan berikan. Dan kami percaya ke depan BPK Penabur terus akan Tuhan pakai dengan spirit satu semangat, berani berubah, terus semakin peduli dan berbaik, bukan hanya ke dalam tapi juga keluar di tengah-tengah bangsa ini. Kami bersyukur atas orang-orang yang Tuhan kirimkan, yang Kau panggil untuk melayani, baik itu sebagai pembina, pengurus, sebagai guru, karyawan, dan juga orang tua yang boleh percayakan anak-anak mereka untuk dapat dididik di sekolah BPK Penabur, serta para peserta didik. Biarlah kami semua senantiasa dapat bersinergi untuk kami boleh mengembangkan suatu pelayanan yang bermutu di dalam bidang pendidikan, di mana kasih Allah boleh diterjemahkan lewat berbagai kegiatan belajar mengajar. Dan biar Tuhan Kau sendiri boleh senantiasa memberikan semangat kepada kami semua untuk dapat terus melayani Tuhan dengan setia di tengah-tengah berbagai tantangan yang ada. Berkati juga segera umat Tuhan agar mereka juga dapat memberikan dukungan terhadap BPK Penabur dengan menyekolahkan anak-anak mereka di BPK Penabur, dengan memberikan support dalam doa maupun dukungan-dukungan yang lain. Yang mendoakan kehidupan bangsa dan negara ini, khususnya di tengah pandemi corona ini yang masih belum selesai. Beberapa daerah kasus demi kasus terus bertambah. Tuhan tolong agar pandemi ini boleh segera berakhir, dan kami berdoa agar masyarakat Indonesia dapat bekerja sama bahu-membahu dengan disiplin, dengan rendah hati untuk dapat mengikuti protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah, sehingga pandemi ini dapat teratasi segera mungkin. Inilah Bapak doa-doa kami dan ucapan syukur kami di hari ulang tahun ke-70 BPK Penabur ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saatnya persembahan. Umat Tuhan, dengan sukacita marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 85 ayat 12 tertulis, Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Ini kajian terakhir semua. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau limpahkan kepada kami, baik sebagai pribadi, keluarga maupun gereja. Pada saat ini kami membawa
dan kuduskanlah persembahan syukur kami. Ajarilah kami untuk peduli dan mau berbagi kepada sesama kami yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita akan gunakan hidup yang telah Tuhan anugerahkan dengan kebaikan. Berubahlah oleh pembaruan budi dan hatimu dengan bersandar pada hikmat Tuhan. Berikanlah kasih-Nya yang besar dengan peduli dan berbagi kepada sesama. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih yang besar dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memenuhi seluruh kehidupanmu dan memberikan keberanian kepadamu untuk melakukan kasih kepada sesama dari sekarang sampai selama